Baik, kakak-kakak sudah saya rekam. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita pertemuan pertama ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Bahwasanya kita nanti akan belajar bersama-sama. Ya, kita akan belajar bersama-sama dan harapannya nanti kakak-kakak semuanya ya dapat menyelesaikan pendidikan kita ini selama kurang lebihnya 3 bulan ya. Jadi rasanya akan ringan dan menyenangkan apabila kita nikmati segala sesuatunya dengan nyaman ya. Tapi kalau sudah nggak seneng ya akan terasa berat gitu. Karena jujur saja apa yang akan saya sampaikan ini posisi saya ini bukan menggurui kakak-kakak semuanya, tetapi saya hanya mendapatkan lebih duluan gitu ya. Jadi kemarin selama 3 bulan full saya bersama kakak-kakak Fasil yang lain ini mendapatkan program ini terlebih dahulu. Maka ini harus saya imbaskan kepada kakak-kakak semuanya. Kenapa nih panggil kakak-kakak? Ya karena memang PKG PJOK ini ya kita panggil semuanya kakak gitu ya. Jadi apa tujuannya ya mungkin lebih mendekatkan apa ya mempererat rasa mungkin ya. Jadi kita tidak ada kesenjangan, sama halnya saya akan membersamai, bukan saya menggurui tetapi saya akan membersamai kakak-kakak semuanya untuk menyelesaikan semua modul yang ada di LMS masing-masing. Ya, jadi ini sebagai pengantar dari saya untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Tampilannya sehat belum? Sudah ya? Oke. Sudah, Kak. Kenapa enggak lihat ya? Bentar saya stop share.
Ini kalau di rumah ini kayaknya sinyalnya agak ini. Wis satu cocok. Salah masuk ya. Ini saya mau geser ini slide-nya belum pindah ya. Belum, Kak. Masih orientasi program pengembangan, Kak. Macet nih. Bentar Kak, bentar Kak. Ini ada kendala teknis ini. Oke, sebentar. Ini harusnya bisa. Ini apa sudah terlihat ya? Baik, slide ini ya. Ibu peserta ini masih Bapak dan Ibu. Ini harusnya kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Suara hilang? Aman, aman, aman. Ah ya. Aman. Ya, Sip, sudah silakan. terdengar. Tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Tuliskan nama, koma, kemudian terserah nama benda apapun yang hidup maupun yang mati. Ini yang nantinya kakak-kakak akan menjelaskan. Oke, silakan sekarang. Ya, silakan. Dituliskan di kolom chat.
Oke, ini ada Kak Dimas, nama Dimas, kemudian ikan. Oke, bendanya ikan. Ini Kak Gunawan, kemudian benda yang dituliskan adalah bola. Oke, kakak-kakak yang lain? Silakan Kak, tuliskan semua di kolom chat. Kak Purwoko. Nah, benda yang di ini adalah kayu. Oke. Ya, ini Kak Ponimin, kenapa ini angkat tangan nih? Ada apa Kak? Silakan Kak Ponimin. Oke, Kak Kairul adalah barbel. Kak Ferry Agustoni benda air. Oke, bendanya air. Baik. Oke, sambil nunggu kakak yang lain, ini Kak Dimas ini bisa dijelaskan Kak, kenapa kok nulisnya ikan? Silakan Kak, open mic. Oke, terima kasih Kak Zul atas kesempatannya. Kenapa saya memilih benda ikan itu? Yang pertama saya menyukai tentang jenis-jenis ikan. Walaupun yang sudah diolah dan yang buat hiasan. Dan yang kedua, saya memilih ikan itu karena saya senang dengan olahraga air, Kak. Oh, Seperti dengan Kak fasilitator itu, jadi saya menyukai air dan kombinasinya adalah ikan. ya, oke. Mungkin itu aja, Kak. Ya, jadi di air itu identik dengan ikan ya Kak ya? Iya, dengan ikan. Jadinya saya ingin berenang-renang, bisa berenang-renang seperti ikan gitulah, Kak. Oke, oke. Kak Gunawan, gimana Kak Gunawan ini? Silakan Kak. Oh ya, terima kasih Kak Zul. Ya. Kenapa saya memilih? Oh, selamat bergabung teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain. Kenapa saya memilih bola? Karena bola menjadi salah satu alat kita untuk mendidik anak atau memfasilitasi anak untuk kegiatan olahraga. Dan salah satunya dengan bola itu kita bisa bermain bersama peserta didik. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Oke. Ya Kak, terima kasih Kak Gunawan. Jadi bola ini kan sebagai salah satu sarana untuk edukasi gitu ya Kak ya. Kita berolahraga dengan bola juga. Nih, agak beda nih Kak Purwoko ini. Kayu. Oke, silakan Kak. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan. Kenapa saya memilih kayu? Filosofi kayu itu kan tentang keindahan, kemudian kegunaan yang alami baik dari seninya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelestarian lingkungan. Nah, dari karya seni yang indah itu, harapannya kayu ini menginspirasi, terutama dalam melayani umat manusia dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Jadi bisa besok, seterusnya. Dan inilah nilai apa ya? Nilai kekuatan estetika atau sebenarnya makna simbolis kayu yang
menjadi bahan yang tak ada ini ya, tak ada lekang waktunya. Nah, itu pasti akan dibutuhkan. Walaupun nantinya sedikit demi sedikit, tapi tetap akan dibutuhkan. Dan itulah bentuk dari suatu budaya. Intinya kayu adalah filosofi tentang bagaimana seni, desain, kemudian nilai-nilai keindahan itulah yang nantinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Kak, Oke. yang intinya kayu itulah menurut saya ya yang saya pegang. Dan Oke. sebagai kayu itu sebagai kekuatan baik kita dalam berjalan ataupun kalau nanti kita loyo tua itu sebagai penopang kan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bur. Jadi lebih ke filosofinya ya, filosofi Iya. kayu itu artinya sangat bermanfaat walaupun dengan apa ya, zaman yang sekarang sudah Iya, berubah gitu ya Kak yang ya. berubah. Iya. Oke, terima kasih Kak Bur. Oke, Kak Khairul. Monggo nih, barbel. Nah, ini menarik nih kayaknya nih. Ada? Belum ada? Oke. Lanjut Kak Tony, coba Kak Tony. Nah, mau dengar nih, milik air ya bendanya. Silakan Kak Tony. Oke, terima kasih Kak. Ya. Alasannya kenapa saya memilih air? Karena air itu adalah sumber kehidupan Kak. Jadi mau apapun mau ke dalam kehidupan sehari-hari itu mau berkegiatan apapun kayaknya memerlukan air Kak. Ya. Itu saja Kak. Ya. Jadi tentang kegunaan air gitu ya. Kalau air ini sangat vital gitu ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari semua hal membutuhkan air. Harapannya mungkin yang dimaksud Kak Tony nantinya kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain gitu ya Kak ya, Kak Tony Betul ya. sekali. Oke. Ini Kak Ponimin bisa menyampaikan ini milih bola kecil nih. Yang seperti apa coba bisa dijelaskan coba Kak. Kenapa saya milih bola kecil? Karena bola kecil itu disenangi oleh anak-anak dalam permainan bola kasti. Setiap ada permainan kecil itu, bola kecil itu anak-anak paling senang dan menggembirakan. Intinya kan anak itu senang dan gembira, katanya seperti itu. Begitu aja Kak Dul, terima kasih. Terima kasih Kak Ponimin ya. Jadi bola kecil ini apa ya? Kita sebagai sarana permainan ya. Ketika anak-anak kita melihat kita bawa bola kecil aja, anak-anak senang gitu ya. Kita main gitu. Oke, terima kasih Kak Ponimin. Nah, ini Kak Diki, cangkul nih. Nah, ya ini Kak, kebetulan kami milih cangkul kan ibaratnya sebagai orang petani kan salah satu benda yang paling apa ya harus dibawa ke sawah ibaratnya kan cangkul. Nah kita ibaratkan dari diri kita sendiri kalau memang kita ingin mencari ilmu atau apa ya untuk mengembangkan diri kan harus memakai cangkul atau memakai hal-hal pengalaman-pengalaman itu dari hal terkecil ke hal yang terbesar. Begitu maksudnya, Pak. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Kak Diki ya. Jadi cangkul ini filosofinya Kak Diki tadi adalah kita mau ngapain itu bahasanya modalnya adalah cangkul ya, cangkul. Kita menyangkul. Kalau misalnya kita guru ya cangkulnya apa kan gitu ya. Mungkin seperti itu Kak. Iya. Ya. Ini kakak-kakak yang lain kalau memang kira-kira apa bermasalah dengan mikrofonnya boleh dituliskan di kolom chat. Ya, nggak apa-apa. Oke, Kak Ferdi ini pena ini. Iya. Perkenalkan saya Ferdi. Tadi saya menulis pena.
Yang pertama dapat mengingat-ingat hasil kita selama kita mengajar, yang banyak diingat dengan siswa, ilmu-ilmu yang telah diberikan. Mungkin segitu, Pak. Ya, pena ini sebagai apa ya, salah satu media ya untuk kita Ya. mengedukasi, mungkin maksudnya seperti itu. Ya, oke. Kasih kakak-kakak semuanya hebat, mantap ya. Ya, jadi dari sini yang ini kan masuk ke perkenalan ya, kita kan harus kenal sehingga nantinya kita 3 bulan ini akan banyak sekali kebersamaannya gitu ya. Oke. Nah, ini agenda kita adalah 90 menit. Jadi kita nanti ini malam hari ini akan melakukan 90 menit dan sekarang kurang lebih kita 18 menit. Nah, ini yang akan kita bahas ini 2 modul ini kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kuat. Ya, kuat. Kalau tadi mulainya kita jam 7.30 ya selesai jam 9, tapi karena tadi mulainya kita jam 8 kurang 10 kalau tidak salah itu direkam. Jadi ya nanti bisa molor 9 lebih gitu ya. Gak apa-apa ya kakak-kakak ya. Gak apa-apa. Siap. Oke, ini masa orientasi program PKG PJOK ini 45 menit. Nah, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian ini kita sudah 19 menit nih. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 5 menitnya adalah pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian 10 menit adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang kelima adalah kesepakatan kelas. 10 menit adalah perkenalan fasilitator dan peserta. Ini sudah masuk di tadi yang di pertama tadi ya. Kemudian di modul 1.1 tatap maya 1 tatap maya pertama ini 45 menit dengan rincian 5 menit adalah pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. 10 menitnya apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. Yang 10 menit adalah analisis cerita. Kelima adalah refleksi dan foto bersama. Ini terakhir ini nanti. Itu kakak-kakak ya. Jadi rangkaiannya kita malam hari ini ya seperti itulah 90 menit kita lakukan itu. Nah, nih tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama adalah fasilitator, dalam hal ini adalah saya ya kakak-kakak ya. Kebetulan beruntung kita di Metro ini punya 6 fasilitator. Di Metro punya 6 fasilitator dan termasuknya ya sedang, dan alhamdulillah kemarin kita 100% terpenuhi kuotanya. Ya, jadi kita cukup terpenuhi. Kalau kelas yang lain itu ada 15 orang, kita hanya 14 orang. Nah, ini mudah-mudahan ke 14 orang ini nanti bisa selesai semua gitu. Selesai semua artinya tidak ada lagi yang mundur, karena informasi yang didapatkan kalau mundur saya khawatir SIM PKB-nya itu di-banned sama sana gitu ya. Jadi ya saya tidak menakut-nakuti, pokoknya itu intinya kita konsekuen seperti kalau PJOK ini ya harus konsekuen gitulah. Kira-kira seperti itu, Kak.
Yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini nanti panjang ini ceritanya ini. Kalau di modul berikutnya ini nanti kakak-kakak akan akan mengerti paradigma PJOK yang diharapkan pemerintah sekarang ini. Jadi kalau kemarin itu nanti kakak-kakak akan melakukan refleksi. Sudahkah saya mengajar dengan baik kan gitu. Nah, ini nanti. Yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Ini nanti kita perlahan sedikit-sedikit, tapi bisa menambah wawasan kita. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini nanti kita spill dulu. Kemudian nih, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Gitu. Jadi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, siapa Kak yang mau menyampaikan terlebih dahulu nih? Yang mau langsung menyampaikan, adakah? Menurut kakak-kakak, nggak ada salah, nggak ada benar nih. Pokoknya menurut kakak-kakak. Siapa? Atau Kak Pur, atau Kak Tony, atau Kak Dimas, atau Kak Diki? Apa tujuan dari adanya pelajaran sekolah? Oke, ini Kak Ponimin dulu atau silakan Kak Ponimin. Menurut Kak Ponimin. Ini angkat tangan nih Kak Ponimin. Oh, kepencet mungkin ya. Oke, silakan Kak Dimas. Menurut Kak Dimas apa nih? Tujuan dan adanya pelajaran PJOK di sekolah, menurut saya ini Kak, pelajaran PJOK itu banyak berpengaruh tentang kesehatan yang pertama, yang kedua tingkat kesetresan anak, dan yang ketiga itu kegiatan menyenangkannya itu Kak. Jadi yang pertama itu tentang kesehatan, anak-anak dibuat pelajaran PJOK itu ya minimal mereka mempunyai kondisi fisik yang membaik setelah pembelajaran olahraga. Ya. Dan yang kedua tingkat kesetresan, rata-rata siswa dan siswi itu menyukai pelajaran olahraga Kak. 90% menyukai pelajaran olahraga. Jadi menekan tingkat kesetresan anak atau peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang satu hari mungkin membosankan atau satu minggu mungkin membosankan mereka. Terus yang ketiga adalah permainannya Kak. Nah jadi dalam olahraga itu sebenarnya dengan mencangkup permainan dan yang macam-macam itu membuat variasi dan membuat berbeda tentang pelajaran yang lain. Jadi tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu sebenarnya sangat bagus sekali dari 3 item itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Dimas. Jadi tentang tingkat stresan itu, jadi kalau umpamanya satu minggu tidak ada pelajaran, kemungkinan siswa-siswa stres gitu Kak Dimas ya, karena nggak ada bermainnya gitu ya. Saya rasa itu Kak, saya rasa itu sangat mengganggu sekali. Karena olahraga itu sangat menyenangkan bagi peserta didik. Saya perhatikan selama mengajar ini Kak. Oke. Yang jelas kalau untuk kebugaran
jelas kita maunya anak-anak meningkat gitu ya, meningkatkan kebugaran kalau saatnya berolahraga gitu. Nah, nanti kita lihat apakah dengan berolahraga ini bisa memunculkan stres. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak suka dengan olahraga begitu kan? Ini nanti kita harus larinya ke sana. Apakah pembelajaran kita ini sudah berpihak kepada murid ataukah sudah sesuai dengan minat dan bakatnya? Nah, ini nanti akan kita lihat pelan-pelan. Oke, menurut Kak Dimas seperti itu. Kakak-kakak yang lain boleh kalau mau menuliskan di kolom chat juga boleh. Silakan. Atau ada pendapat lain, silakan Kak. Nggak apa-apa, kita salah satu keaktifan apa penilaian di PKG PJOK ini kan ya seperti ini, emang harus terlihat aktif. Jadi kakak-kakak harus salah satunya aktif. Kalau tidak bisa berkomentar minimal ada di kolom chat, karena rekamannya akan terlihat itu. Terlihat karena rekamannya ini nanti yang akan dikirim ke pusat gitu Kak. Silakan kakak-kakak yang lain. Menurut Kak Diki, nah menurut Kak Diki, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini menurut Kak Diki apa nih? Kalau menurut kami, memang beberapa kali kami survei ke anak, dari anak pun pernah berkata bahwa memang dari awal berangkat sekolah kalau udah pelajaran olahraga itu dia udah merasa senang gitu kan. Dari pikiran, mungkin dari tingkah laku, itu pun dia udah merasa senang gitu. Jadi udah dari awal kalau memang contoh di hari Kamis nih ada pelajaran olahraga gitu kan. Memang dari berangkat dari rumah itu dia udah punya apa ya, udah fresh gitu loh. Udah fresh, kemudian dia udah lebih energik gitu kan, lebih semangat belajarnya gitu. Yang beberapa kali kami survei seperti itu sih Kak. Terus Ya, Kak. seperti kayak yang Kak Dimas tadi mengatakan bahwa memang dari segi pikiran pun, dari segi dia apa namanya berpikir pun juga berbeda udahan gitu. Dia punya jiwa apa ya, berpikirnya lebih jernih, mungkin lebih fresh gitu kan, karena udah jiwanya udah sehat gitu kan dari olahraga tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lebih ke tidak hanya tentang fisik ya, tetapi kepada rohani juga mungkin ya Kak Dik ya. Jadi lebih ke apa ya, psikis ya, psikis. Ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau berkomentar tentang hal itu? Kalau tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini ada grafik ini Kak. Dari tahun 1982 sampai 2018. Ini data prestasi dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di sekolah. Nah, menurut kakak-kakak, betul tidak PJOK untuk prestasi? Silakan Kak, dikomentari. Ada yang mau komentari? Kak Pur ini biasanya. Waduh, berpikir dulu Kak. Nah, apa betul PJOK untuk prestasi? Ya, pertanyaannya. Kadang kita sebagai guru olahraga juga merasa tergelitik ya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kak Perdi mungkin? Oh, Kak Ponimin coba mungkin mau menyampaikan sesuatu. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu.
Kalau Gimana, Kak? pendapatnya memang benar, Pak, karena olahraga itu harus ada apa namanya olahraga pilihan. Kalau di SD saya itu memang udah ada pelajaran pilihan, artinya maksudnya kalau hari Sabtu ekstra mana yang kira-kira sukai, itulah yang anak kita bina gitu. Demikian Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ponimin. Jadi konteksnya adalah PJOK itu apa? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gitu ya, pendidikan jasmani. Kalau tentang olahraga, apakah nanti di slide berikutnya kita akan memastikan bagaimana sih harapan dari pemerintah itu, apakah PJOK kita ini sudah sesuai dengan maunya pemerintah dilihat dari fenomena yang terjadi sekarang. Ini kadang kita dilema seperti itu. Kadang kita PJOK prestasi, tapi kadang PJOK kita senang-senang. Nah, ini konteksnya seperti apa gitu kan? Itu nanti kita lihat pelan-pelan. Oke. Menurut Kak Ponimin tadi jelas betul ya. Lanjut, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ini tadi Kak Dimas tadi menyampaikan bisa penghilang stres gitu. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Coba ada yang memberikan komentar. Ini gambar apa ini, Kak? Badut. Iya, badut ya. Badut. Apa betul guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Menurut kakak-kakak gimana nih? Boleh komentar ya, Kak? Boleh, silakan Kak. Kak Pur, silakan Kak Pur. PJOK itu ya salah satu hiburan seperti Kak Dimas tadi, menghilangkan stres. Dan di situ ada pertanyaan, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Salah satunya mungkin ya. Salah satunya ya. Salah satunya ya, tetapi kan tujuan tadi kan dilihat dari tujuan PJOK di sekolah itu kan tidak hanya untuk menerapkan pola hidup yang sehat secara fisik, tapi kan juga ada baik keterampilannya maupun pengetahuannya kan begitu. Juga tentang sikap, tentang juga emosional. Salah satunya begitu. Nah, dengan hiburan ini yo PJOK itu memang yo sebagian salah satu hiburan, bagaimana anak tadi yang dalam 1 minggu melakukan ya dengan pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saat PJOK mereka salah satu mendapatkan hiburan, bisa keluar, bisa bermain bebas. Nah, disinilah kita yang sebagai guru berperan, bagaimana tujuannya berapa persen, untuk pengetahuannya berapa persen, dan keterampilan anaknya itu berapa persen. Sepertinya itu Pak, agak pendapat saya. Jadi terima ada kasih, Kak. nilai ya. Iya, terima kasih Kak Pur. Jadi seminggu belajar eksak, belajar sains, salah satunya 1 hari ada pelajaran di luarnya, bermain-main gitu ya. Kita main-main itu kan bentuk dari hiburan itu nantinya anak-anak. Lain halnya kalau kita sebagai guru PJOK sudah pasang mukanya ini muka sangar gitu, murid malah nggak jadi terhibur nanti malahan gitu ya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini ada beberapa gambar. Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut
bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, ini pertanyaannya nih. Ada yang memberikan komentar, Kak? Di sekolahan kakak-kakak itu ada sering nggak kerja bakti gitu pas pelajaran olahraga, bantu dong ini bersihkan, sharing-sharing ini, bersihkan ini itu gitu. Pernah Ada Kak lah ya? Kak, itu Ah, ada. ada ya. Iya. Artinya eh, terkait dengan kebugaran ini tadi, apa betul PJOK untuk kebugaran menurut kakak-kakak? Salah satunya gitu ya, PJOK untuk kebugaran gitu ya. Salah satunya ya, Nah, salah satunya seperti salah itu. satunya. Disampaikan Yang Kak Dimas tadinya tadi. anak di rumah tidak pernah bergerak, mungkin dengan mengikuti pelajaran PJOK walaupun sederhana untuk kebersihan, lingkungan sekolah, mereka kan juga melakukan aktivitas. Salah satunya ya membiasakan untuk mencapai kebugaran itu dengan kegiatan itu. Begitu pentingnya peran guru PJOK berarti ini. Makanya kita bersyukur kakak-kakak semuanya. Kita difasilitasi oleh negara untuk melakukan PKG, pengembangan kompetensi guru PJOK, dan ini ya, beruntung sekali hanya PJOK dan bahasa Inggris belum berjalan nih. PJOK dulu yang berjalan nih, kakak-kakak ini luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Nggak selesai nih. Nah, nih tantangan utama PJOK. Satu, krisis identitas. Ini kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kemudian yang ketiga adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ini menurut Lawson 2018. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain, dan aktif. Nah, apa itu engagement itu? Kemudian pedagogis, di situ ada kalimat pedagogis. Geser. Nah, ini nih tujuan utama ini ternyata seperti ini kakak-kakak. Kita akan mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Pedagogis itu apa Kak? Pedagogik itu ya pendidikan ya, bersifat mendidik gitu ya. Bersifat mendidik. Nah, ini kita akan melakukan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik anak gitu kan. Intinya seperti itu. Kemudian
Nih, PJOK memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving, engaging, having fun, enjoying. Kalau involving itu berlawanan dengan engaging. Having fun ya, berlawanan dengan enjoying. Kita lihat berikutnya. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, ini kira-kira seperti ini enggak kita ini ngajar di sekolah ini? Harapannya seperti ini. Kondisi saat ini adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Padahal kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, ini nanti kita akan sampai ini nanti di modul 2.1. Jadi kalau pembelajaran yang selama ini yang saya lakukan adalah pembelajaran eksklusif, artinya tidak seluruhnya ya, hanya siswa tertentu saja kalau eksklusif itu. Mana yang menurut dia lebih mahir main sepak bola, yaitu yang kita fasilitasi, kadang seperti itu. Padahal yang diharapkan itu semuanya pembelajaran ya harus dilakukan oleh peserta didik. Kita tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh eksklusif. Inklusif kita nih harusnya. Kondisi saat ini adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, orientasinya adalah untuk pembelajaran peserta didik. Yang diharapkan adalah mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, artinya dari kalimat ini diharapkan kita ini akan memfasilitasi siswa, akan mengantarkan siswa supaya siswa ini dapat aktif tidak hanya di sekolahan tetapi di rumah pun, dimanapun dan kapanpun dia akan aktif gitu ya. Harapannya seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan dan dampak program PKG PJOK ini adalah yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, hal ini dilihat dari guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, ini dilakukannya seperti itu. Kalau kita mau dua hal ini tadi tercapai, maka guru PJOK adalah mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas. Tidak hanya pembelajaran PJOK yang biasa, tetapi yang berkualitas, yang berpusat pada murid secara bermakna. Nah, agar peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini arah nantinya seperti itu, kakak-kakak. Nah, sekarang adalah pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Pembelajaran pertama, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan.
Nah, ini yang akan kakak-kakak lakukan nih. Pertama adalah membuat RPP yang akan menjadi modal, kalau kata Kak Diki tadi, cangkulnya ya, akan menjadi cangkulnya kita akan mengajar. Kalau sudah punya RPP-nya ya kita akan melakukan pembelajaran mengajar itu tadi, Kak. Jadi kakak-kakak akan membuat RPP dan video pembelajaran. Nantinya akan diunggah di ini Kak, di LMS. Tuh, Kak. Nah, ini tugasnya Kak. Kalau mau di foto atau di screenshot, silakan nih. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. 1. Praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi 30 menit itu nanti kakak-kakak akan melakukan perekaman yang tanpa diedit. Jadi 30 menit sudah mencakup semua ya Kak ya. Kalau 30 menit, kalau kita bagi pemanasannya, pendahuluannya 5 menit, intinya 20 menit, yang penutup 5 menit misalnya. Silakan. Jadi akan terlihat di situ 30 menit itu nanti. Kemudian yang kedua adalah sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Jadi kalau kita di lapangan ya berarti. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga ini tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Ini boleh minta bantuan, boleh pasang tripod. Apapun teknik pengambilan gambar, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Artinya kakak-kakak akan melakukan rekaman itu terlihat seluruh siswa beraktivitas di situ, Kak. Kemudian yang ketiga adalah suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Nah, ini kan kalau kita kan tidak online ya, kita tetap tatap muka gitu. Nggak usah online kita. Terserah kakak-kakak ini nanti merekamnya. Kapan waktunya ya monggo sesuaikan saja. Unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, kita ini kan Metro ini masuk gelombang 1 ya. Gelombang 1, batas waktu pengunggahan ini 8 Oktober. 8 Oktober berarti sebelum ini September, Oktober ya, bulan depan ya. Bulan depan 8 Oktober tuh. Kalau ini pas di sebelum modul 2.1 nih Kak. Karena 2.1 itu nanti atau modul 2 ini sudah mulai masuk ke tatap luring, kita akan tatap muka ini nanti. Dari ini jelas tidak Kak? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau bertanya. Ini tugas kakak-kakak nanti. Silakan Kak Dimas.
Menanyakan Pak Jul, ini untuk tugas, apakah kita harus full praktek di lapangan, ataukah ada boleh materi di kelas? Karena waktu untuk di lapangan itu sepertinya kalau waktu 30 menit itu masih kurang masih kurang atau terlalu mendesak. Jadi karena kita muridnya terlalu banyak, untuk langsung penutupan itu mungkin terlalu mendesak. Nah, apakah bisa dilakukan di dalam kelas, ataukah harus di lapangan, atau mungkin di lapangan dengan dikondisikan waktu dengan 30 menit itu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Dimas. Jadi pertanyaannya terkait dengan 30 menit itu, nanti kakak gini, 30 menit itu materinya misalnya apa? Kalau misalnya permainan bola besar misalnya, sepak bola misalnya. Sepak bola ini ya kakak-kakak lakukan 30 menit itu. Jadi sedapatnya 30 menit itu tapi mencakup tiga apa namanya? Tiga kegiatan. Pendahuluan ada di situ, kemudian inti ada di situ, penutup ada di situ. Gitu. Jadi enggak usah jangan 3 jam pelajaran, nanti kakak-kakak kesulitan untuk mengupload di LMS-nya karena akan banyak gitu. Jadi 30 menit itu lakukannya ada 3 kegiatan itu, Kak. Gimana Kak Dimas? Jadi misalnya kalau materinya di dalam kelas kesehatan misalnya. Gimana Kak Dimas? Suara gini, Kak. Ya, kalau seandainya kita melakukan praktek itu mungkin kan tidak cukup untuk waktu 30 menit, Kak. Nah, tapi kita ada materi di dalam kelas dalam pelajaran PJOK. Itu kan kalau dengan pendahuluan dan pemberian materi dan penutup, saya rasa 30 menit cukup. Apakah boleh dengan di dalam kelas dengan KD kesehatan atau P3K, ataukah harus praktek di lapangan di saat pembelajaran KD permainan bola besar atau gitu? Apakah bisa memilih atau sebaiknya di lapangan semua gitu, Kak, disepakatinya? Silakan Kak, silakan. Materinya bebas. Jadi modul ajarnya apa? Yang penting kan disiapkan dulu. Kalau misalnya kita mau ambil kesehatan, siapkan RPP atau modul ajarnya, bagaimana di situ pembelajarannya. Nah, lakukan silakan di kelas ataupun di lapangan, silakan bebas saja. Tapi ada terlihat jelas ada pendahuluannya, pemanasannya seperti apa, kemudian intinya seperti apa. Tapi itu dikemas dalam waktu 30 menit itu gitu loh, Kak. Kalau lewat-lewat dikit ya enggak apa-apa lah, 35 menit misalnya enggak apa-apa. Enggak harus 30 menit. Gitu, Kak. Lewat dikit lah untuk kalau kita mau nanti di-upload di YouTube misalnya ada ada pembukaannya dari kata-katanya ya silakan gitu. Misalnya 5 menitnya untuk memperkenalkan videonya, tugasnya gitu. Ya silakan saja. Terus kita mau ambil materinya di dalam kelas kesehatan ya silakan, mau di luar kelas tentang kebugaran, tentang bola kaki, bola voli, bola kasti silakan. Gitu. Gimana Kak? Silakan Kak, bebas Kak. Kakak-kakak yang lain ada pertanyaan? Kak Tony mana Kak Tony? Cukup Kak. Ya, jelas ya ini ya tugasnya. Oke silakan Kak Pur. Baik, terima kasih Kak Jul. Untuk 30 menit bayangan saya
Eh, kalau di lapangan itu bisa saja dengan kurun waktu ya 30 menit. Setelah 30 menit itu waktu yang tersisa ya mungkin kita bisa bermainlah dengan anak-anak kan begitu. Nah, yang kedua, apakah boleh ini kita misalnya hari ini saya praktek tentang gerak manipulatif nih atau gerak lokomotor. Kemudian saat pengambilan video bisa nggak kalau di dalam kelas itu dengan materi itu? Tentunya kita punya bahan yo membuat apa ya semacam lembar kerja siswa seperti itu Kak Jul. Gimana Kak Jul? Ya, ya. Sarannya? Misalnya kita mau gerak lokomotor ya, apa yang akan kita angkat itu gerakan apa misalnya ya. Nah itu kita laksanakan di lapangan boleh, di dalam kelas kalau memang apa namanya tempatnya bisa untuk melakukan gerakan ya boleh gitu, silakan saja. Gitu. Misalnya kalau gerak lokomotor itu kalau di SD itu apa Kak Pur misalnya? Ada berjalan, ada berlari, ada Ya silakan aja melompat. dikemas gitu. Misalnya di dalam kelas di depan misalnya kita mau apa gerak berjalan atau berlari atau apalah itu ya silakan saja kalau memang kira-kira video pembelajarannya itu apa siswanya dapat terlihat semuanya gitu. Lebih efektif ya di lapangan lah kalau memang ini gitu. Jadi kalau 30 menit itu kan kita kan mungkin ya mau biar agak terlihatan bagus-bagus gitu kan berarti kan ya apa namanya kayak gladi gitu dulu mungkin kan begitu kita tempatkan itu. Jadi teknisnya seperti itu Kak. Oke, Bisa lah. terima kasih Kak Jul. Bagusnya sih di lapangan karena nanti akan gerakan yang macam-macam. Oke, ada lain kakak-kakak? Jelas ya terkait dengan video ini. Oke, kita lanjut. Nah, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini tentunya kakak-kakak ketika kemarin mendapatkan notifikasi WhatsApp tentang untuk apa namanya konfirmasi itu tentunya sudah apa ya berpikir tentang tantangan kemudian ini mau ngapain lagi ini gitu ya Kak ya. Tapi ya kita nikmati saja. Oke. Kita mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Ini nanti kakak-kakak kita coba untuk menggunakan Jambot Figma ya. Kalau kakak-kakak atau bisa tuliskan dulu di kolom chat nggak apa-apa. Kalau nanti saya buatkan Jambot sebentar. Jambot. Bentar ya. Cek, cek, cek.
Kita buat Jambot dulu. Tuh. Saya kirim di kolom chat, Kak. Nah, silakan kakak-kakak untuk menuliskan itu dengan sticky note. Saya stop share dulu. Bisa dibuka linknya, Kak, di Jambot itu. Silakan tuliskan pakai sticky note ya. Sticky note itu yang bawah tanda panah itu, sebelah kiri. Share screen. Kalau kakak-kakak yang pakai HP tidak bisa, biasanya suruh turun download dulu itu. Kalau nggak bisa apa pakai sticky note, di kolom chat boleh. Silakan. Ada nggak, Kak, yang sticky note itu yang ini? Silakan tulis pakai yang 1, 2, 3, 4. Nah, keempat ini. Harapan selama mengikuti PKG PJOK nih. Apa harapan kakak-kakak yang ingin didapatkan selama pendidikan PJOK? Silakan tuliskan pakai sticky note. Di anak panah ini ya, Kak, ya. Bawahnya yang ada garis apa kertas itu tapi ada ini sticky note, coba arahkan kursor ke ini. Klik. Tulis namanya dulu. Harapan kakak-kakak apa? Kak Dimas nulis mana nih? Ayo kita sambil belajar. Jadi nanti kan andal-andal nih kakak-kakak ini ngerti, yang belum pernah pakai sticky note nih nanti punya pengalaman bisa gitu. Konsinau meneh Kak Jul. Ya itulah. Tapi seru kok, tenang aja. Ini yang jelas nggak menyulitkan kakak-kakak.
Ini mana Kak Tony nulisnya Tony saja ini. Apa harapannya Kak Tony? Bawah Kak. Ayo, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang tidak bisa mengakses, silakan pakai kolom chat. Kita jawab pertanyaan satu dulu. Gimana? Kesulitan? Nah, kan tinggal tulis, klik klik sekali, terus nanti nulis kakak-kakak. Cari sticky note. Oke, ini siapa nih? Adanya nuansa baru dalam yang didapat dan menjadi pembiasaan baik ke depan untuk PJOK. Ini dari siapa nih Kak? Kak Dimas. Apa nih? Nah, oke. Kak, Kak Dimas menambah ilmu dalam mengajar peserta didik. Belajar lebih dalam untuk menjadikan pelajaran olahraga semakin menyenangkan. Mantap. Ini tadi siapa ya adanya nuansa ini siapa Kak? Nulis Kak. Saya Kak Jul. Oke Kak Pur. Kak Tony harapannya dapat menjadi lebih efektif dalam pembelajaran PJOK. Oke. Ini kakak-kakak yang lain. Kak Diki mana Kak Diki? Yo, yang lainnya Kak Perdi mana Kak Perdi tadi? Kalau sudah itu lanjut di halaman kedua. Bisa di halaman kedua masih pakai sticky note. Halaman kedua. Geser atasnya itu Kak. Oke, siap. Saya mungkin catatan dan kamu. Apa yang menjadi tantangan?
Oh, ini Kak Wati, oke. Dapat menambah ilmu yang baru dan menyenangkan. Oke, saya kok pengen dengar suaranya nih. Kak Wati, mana Kak Wati? Suruh Mohon maaf. suruh on cam Kak biar lebih akrab lagi. Itu. Ini di sini Kak Wati. Kak Wati ini, mohon maaf siapa namanya Kak ya? Nama saya tertulisnya fasilitator 45 ini karena tak rubah belum bisa saya. Nggak tahu ini. Bukan bukan apa-apa ya, ini dari pusatnya dikasihnya namanya ini. Diki Mandela, pembelajaran PJOK menjadi efektif dan menyenangkan berpusat pada murid. Oke, ini harapannya seperti itu ya, Kak Gunawan. Harapannya dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih supaya peserta didik bisa lebih berkembang. Ini siapa lagi nih? Purwoko. Lanjut ke, kalau sudah halaman kedua Kak. Kak Dimas, tantangan menyisihkan. Oh, menyisihkan waktu dan menyempatkan waktu kita untuk belajar PKG. Oke, ada halaman 3 ada. Sudah halaman 3. Ini siapa nih yang kosong-kosong nih? Ini kakak-kakak dipaksa untuk mainan laptop ini sekarang. Ini mungkin salah satu harapannya Kak ya. Jadi yang selama ini belajarnya kita orang kenalnya guru PJOK ini pakai peluit doang, ya, sekarang kita sudah bisa main laptop segala macam nih ya. Nah, ini salah satu kompetensi kita ya Kak ya. Jadi eh, kita perlu menunjukkan bahwa kita punya kompetensi yang lain gitu ya. Peningkatan kompetensi. Oke, kakak-kakak, lanjut. Silakan yang kedua. Ini untuk tingkat sekolah dasar tantangannya dalam mengkondisikan peserta didik khususnya kelas rendah atau kelas 1. Ini siapa yang nulis tadi Kak ya? Kak Pur ini. Saya Kak, Siapa? Tony Kak. Oh, Kak Tony. Oke. Jadi kalau kelas rendah itu memang ada tantangan tersendiri ya Kak Tony ya. Ya itu Kak, karena regulasi dari TK, jadi masih banyak bermainnya Kak. Yang ketiga belum ada nih. 3. Apa ini? Ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Ya, silakan.
Oke. Mana yang lainnya masih mengerjakan tidak nih? Iya Kak, lagi ngetik ini, lagi mengerjakan. Yang ketiga. Kak Dimas menjawab kontribusi dengan mengikuti secara sungguh-sungguh kegiatan diseminasi PKG PJOK. Ya. Ya, kalau kita memang tidak bisa hadir sepenuhnya ini ya kita kurang dapat ininya ya Kak ya. Makanya harus hadir seutuhnya kalau dalam kegiatan. Kak Laila Halimah ini siapa ya? Suruh on cam Kak. Kami juga pengen kenalan. Enggak, silakan kakak-kakak. Kalau nanti pas terakhir kita foto ya harus di Mas, ada di sini. Boleh lanjutkan nulisnya lagi ya, Kak? Hanya dua nih. Ini di sini nulisnya Kak Wati. Wati ini siapa ya? Kak Wati ini siapa sih? Siapa Kak Dimas? Kurang paham Kak. Itu di nama juga enggak Tri Pujiwati, cuman Oh kami juga iya, Putri mungkin ya. Ya, Putri Pujiwati ya. nah ya mungkin sapaannya Wati. Oh iya, Kak. Kayak Diki Mandela itu kan pajaknya sapaannya Dela dia Pak. Dela, Kak Dela. saya Dimas.
Oke. Sudah semua? Menambah informasi. Harapan dari Kak Khairul Umam Hadi. Menambah informasi. Nah, ini menambah informasi ini yang seperti apa nih, Kak? Informasi tentang Inovasi. Inovasi apa informasi itu ya? informasi. Oke. Oke, kita cukup, nanti dilanjutkan ini ya. Kalau masih bisa dibuka itu bisa diisikan nanti. Mana tadi campur ya. Nah, jadi harapan saya bacakan dulu nih. Harapan kakak-kakak selama mengikuti PKG PJOK ini yang Kak Purwoko adalah adanya nuansa baru yang didapat dan menjadi pembiasaan baik untuk kedepannya untuk PJOK. Kemudian dari Kak Dimas, harapannya 1. Menambah ilmu dalam mengajar peserta didik. 2. Belajar lebih dalam untuk menjadikan pembelajaran olahraga semakin menyenangkan. Ini dari Kak Tony adalah dapat menjadi lebih efektif dalam pembelajaran PJOK. Dari Kak Wati adalah dapat menambah ilmu yang baru dan menyenangkan. Oke. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak? Nah, ini tantangannya Kak Dimas adalah menyisihkan waktu dan menyempatkan waktu kita untuk belajar PKG PJOK. Kemudian ini dari Kak siapa tadi? Untuk tingkat sekolah, Kak Tony ini. Untuk tingkat sekolah dasar tantangannya ada dalam mengkondisi kelas rendah atau kelas 1. Oke. Nih, Kak Dimas, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan? Ini Kak Dimas kontribusi dengan mengikuti secara sungguh-sungguh kegiatan diseminasi PKG PJOK. Ini siapa nih yang mengikuti kegiatan secara menyeluruh dan saling komunikasi dalam menghadapi tantangan? Nah, terus di siapa lagi nih? Nah, please. Oke, saya stop. Saya Kak Khairul, oh ini Kak Tiki Mandela tadi menjawab pembelajaran PJOK menjadi efektif dan menyenangkan berpusat pada murid. Kemudian Kak Gunawan dapat menambah ilmu dan wawasan lebih. Dan Kak Khairul menambah informasi. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu saya share dulu, sorry, share screen. Sudah terlihat? Nah, nih. Kesepakatan pembelajaran. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, gitu ya. Jadi artinya kakak-kakak semua nanti punya kesempatan untuk berpendapat. Jadi ketika saya sampaikan remote atau menyampaikan remote itu rencana moderasi, jadi kita patokannya belajarnya dari remote ya, bukan dari saya. Jadi di modul itulah kita belajarnya. Saya hanya menyampaikan itu. Jadi kalau misalnya kira-kira diminta pendapat, ya kakak-kakak punya kesempatan untuk berpendapat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati.
gitu. Jadi artinya kakak-kakak kalau satu menyampaikan wawasannya, menyampaikan pendapatnya, ya kita harus berpikir terbuka gitu ya. Kita saling menghormati dan tidak perlu kita sangkal, karena ini yang diminta adalah pendapat dari kakak-kakak. Artinya semua peserta ya punya pendapat yang berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah berpartisipasi penuh. Yang kelima adalah kamera selalu dalam keadaan hidup on cam. Ya, ini kesepakatan pembelajaran. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa menghidupkan kamera, karena rekamannya yang melihat bukan hanya saya, tetapi ini nanti linknya akan dikirimkan ke pusat. Jadi yang melihat dan menilai juga adalah orang pusat. Di kesepakatan bersama, ini yang pertama adalah menyalakan kamera. Nih, kakak-kakak harus menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Boleh berpendapat atau boleh berbicara dengan menghidupkan. Kemudian hadir seutuhnya, artinya kakak-kakak ya harus mengikuti dengan sebaiknya, minimal mendengarkan, karena kalau tidak didengarkan nanti apa yang didapatkan tidak sepenuhnya gitu. Jadi malah terjadi miskonsepsi nanti kalau tidak sepenuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Jadi waktu kita ini sudah berjalan 1 jam 30 menit. Artinya kurang lebihnya sudah 90 menit, tapi baru dapat 1 modul. Artinya kita sudah banyak nih terlewat. Kita kebut sedikit. Kemudian maksimalkan fitur chat. Jadi kalau ada kakak-kakak ingin berpendapat karena mic-nya bermasalah, ya gunakanlah fitur chat yang di kolom chat. Kemudian kalau kakak-kakak ingin berpendapat, klik raise hand sebelum bertanya. Oke. Kemudian yang ke-7 adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar gitu ya, termasuk kendala mikrofon dan lain-lain. Oke, kita lanjut dengan tatap maya 1 modul 1.1. Saya mood, terpaksa saya mood. Nggak boleh mic-nya terbuka ini tadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah apa nih? Kita agak ngebut dikit, karena kalau tidak tersampaikan nanti bahaya nih. Oke, kakak-kakak, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini satu tatap maya 1, elaborasi isi. Lanjut. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ini nanti yang modul 1.1 sini sudah mulai ke materi modul ya. Kakak-kakak akan mengerjakan modul yang di LMS. Nah, ini yang akan saya sampaikan ini terkait dengan modul. Yang kedua adalah peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua adalah analisis cerita. Ini semua nanti ada di modul ya, ada di LMS. Nah, kakak-kakak akan mengerjakan di LMS itu. Yang berikutnya adalah
belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini kata Albert Einstein. Nih, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Nah, ini jawabannya. Siapa yang mau berpendapat nih, Kak? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian ada satu orang yang mau menjawab. Mengapa? Ini pertanyaan pertama ini. Apa itu refleksi? Boleh, silakan. Silakan Kak Pur. Intinya refleksi itu kan mengulang kembali yang telah kita lakukan, apakah itu sudah baik atau belum, yang kedepannya dari baik dan belum itu kedepannya kita akan menjadi yang lebih lagi. Jadi refleksi itu melihat kembali ke belakang, apa itu kelebihan dan kekurangan, kedepannya kekurangan itu bisa kita tutupi. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Pur. Jadi menurut Kak Pur tadi refleksi adalah kita melihat ke belakang ya, sejauh mana kita sudah melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kalau memang kurang bagus ya akan kita buat bagus kan, begitu kira-kira ya. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan. Ada tidak? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, ini gambarannya nih. Kalau kita setelah mengikuti PKG PJOK ini, kita ini harus menjadi guru yang reflektif, guru PJOK yang reflektif. Ya, ini ada contohnya nih. Kalau tindakan rutin yang selama ini kita lakukan adalah mengabsen, ya, mengabsen, dan menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, tindakan reflektif itu yang seperti apa? Satu, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberi kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain. Ini adakah kakak-kakak yang punya pengalaman untuk mengabsen dengan cara yang berbeda? Silakan. Ada yang mau Ada nggak yang punya pengalaman? Oke, Diki. Kak Diki. Ya, pernah yang kami lakukan beberapa pekan yang lalu itu kami mengabsen dengan cara memakai game gitu. Jadi memakai game itu kita membuat sebuah lingkaran gitu, memakai bola dari absen dari bola yang dipegang itu dari absen yang pertama gitu kan. Jadi bermain gamenya itu sambil mengabsen tersebut gitu. Kemarin bisa memakai dibuat lingkaran, kita yang memegang bola itu adalah yang absen yang pertama sampai ke absen yang terakhir gitu, Kak Jul. Oke, terima kasih Kak Diki. Jadi cara mengabsennya seperti itu ya, dengan ya mungkin kakak-kakak kalau yang tadinya masih ngabsennya biasa kita dengan dengan absen kelas atau absen buku, ya mungkin bisa dirubah dengan absen yang berbeda caranya. Mungkin itu tadi dicontohkan Kak Diki dengan cara mengoper bolanya sesuai dengan absen
nomor 1 dan seterusnya gitu. Mungkin ada yang lain. Ada pengalaman lain nggak yang mengabsennya berbeda ini? Kalau menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu jelas ya, kita kadang butuh alat bantu, tidak hanya kita dengan media alat, tetapi kadang kita juga butuh alat bantu. Misalnya kalau lompat jauh kita butuh alat bantu yang lain, misalnya penghalang dari kardus gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya itu. Kalau meminta murid berbaris dengan gaya cara yang mengasihkan, coba. Ada nggak pengalaman kita mengajar yang mengasihkan, barisnya itu seperti apa itu? Mungkin lebih ke gerak lokomotor nih kalau di SD. Dari jalan, kemudian barisnya rapi gitu ya, mungkin seperti itu. Ada tidak pengalaman seperti itu, Kak? Nah, kakak ini karena masih pertama Zoom mungkin masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Besok-besok mungkin mudah-mudahan sudah mulai menikmatinya. Mungkin karena kita kemalaman ini tadi. Karena kalau mau sore tadi sebenarnya pas tabrakan dengan yang dari BGP, besok-besok kalau bisa mungkin kita agak siang, nggak apa-apa. Kita menyesuaikan aja, Kak. Yang penting tidak bertabrakan dengan mengajar dan kegiatan yang memang bisa kita kita selah, yaitu tadi kayak Kak Dimas tadi menyisihkan waktu dan meluangkan waktu gitu ya, harus seperti itu. Kakak-kakak, ini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Kenapa harus disampaikan? Karena 1, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua adalah menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Nah, ini berarti tadi kan kalau Kak Pur tadi nyampaikan, kita melihat kembali. Nah, ini salah satunya dari evaluasi ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Gitu. Ini harapan kita mempunyai karakteristik praktik mengajar reflektif nih ya, Kak. Ada 7. Minimal 7. Kemudian analisis cerita. Nah, ini cerita ini, kakak-kakak ini saya tanya dulu, adakah yang sudah mengerjakan modul 1.1 di LMS? Atau sudah mulai berselancar di modul-modul itu di LMS? Belum, Kak Jul. Belum ya? Oke. Berarti besok mulai gas nih. Insya Allah besok lah kalau. Silakan kakak-kakak itu cari-cari di LMS itu, diklik-klik itu boleh. Biar tahu dulu. Modulnya itu sedikit kok, cuma 3. Tapi jangan kaget, anaknya 3 itu banyak, Kak. Itu harus ABC semuanya. Karena kemarin kita mungkin fokus ke surat izin dan fakta integritas. Ya, karena PKG PJOK ini kakak-kakak ini
tidak akan mengganggu kegiatan kakak-kakak mengajar. Ingat, terus sekali lagi. Jadi kegiatan PJOK tidak akan mengganggu proses kakak mengajar dan tidak akan memberatkan kakak-kakak. Percaya sama saya. Gitu ya. Jadi yang penting kakak-kakak nikmati prosesnya dengan baik. Mudah-mudahan bisa selesai gitu. Dan kita mendapatkan intervensi langsung dari kepala dinas bahwa guru PJOK harus menyelesaikan program ini. Kan kakak-kakak disurati melalui kepala sekolah ya kemarin itu. Ya ini karena mendapatkan intervensi, dapat arahan supaya kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Karena kakak-kakak konfirmasi ya harus selesai tuntas gitu ya. Oke, di cerita berikut ini, Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai tanda. Apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibawa oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik kelompok berpasangan, teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Cerita ini nih ada di LMS kakak-kakak ya. Nanti dibaca LMS-nya. Yang diharapkan begini. Nah, ini kan pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak lakukan? Ini jawab di LMS. Nah, ini kalau kakak-kakak belum buka LMS, ya ini pertanyaan pertama nih. Ini harus dikerjakan, Kak. Terserah formatnya apa. Kalau di situ di LMS itu tentang bukanya harus Word ya Word atau PDF, jadi sesuaikan itu. Kalau video ya video gitu. Ya Kak ya. Ini yang dijawab di LMS. Nah, nanti silakan kakak-kakak nanti saling berkomentar jawabannya. Misalnya Kak Dimas nuliskan jawabannya di situ, yang lain silakan berkomentar, terserah apapun komentarnya. Kayak kakak-kakak menulis mengupload fakta integritas dan surat izin kepala sekolah, saya komentari kan. Nah, ini kakak-kakak nanti saling berkomentar di jawaban dari teman-teman yang lain. Kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Nah, nih kakak-kakak diharapkan untuk mengisi refleksi, kan ada refleksi nanti di LMS itu. Nah, kakak-kakak tuliskan saja refleksi agar mengetahui kompetensi awal kita ini. Oke, kakak-kakak, sampai berjumpa pada sesi tahap maya selanjutnya. Terima kasih. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak
dapat melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. 2. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta berperihakan kepada murid. Oke, terima kasih. Ini sudah selesai, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak. Yang saya sampaikan ini tadi sudah semua. Ada kakak-kakak yang mau ditanyakan? Ya iya. Ada kak yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Berarti sudah mulai mengerjakan LMS ya kak ya? Mulai mengerjakan LMS dan mulai berselancar di LMS. Nah, nanti kalau kebingungan atau bagaimana ya nanti saling berkomunikasi dengan kakak-kakak yang lain ya. Mas Dimas dibagi-bagi ya. Itu di luar nanti aja. Oke. Cukup kakak-kakak, kalau tidak ada kita coba untuk foto dulu. Silakan on cam dulu. Sudah semuanya? Ini masih. Coba aku bisa diurai nek gambar ketara bejo men ketara gambar Jo. Ayo Pak Ponimin. Kak Ponimin nih, nggak ada gambarnya nih, nanti nggak ada fotonya nih Kak. Nggak masuk absen loh Pak. Ponimin yang gambar syutingan itu loh, gambar syutingan di pencet itu. Oke, siap pose yang kakak-kakak. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Selamat beristirahat. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Terus komunikasi di grup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan.